Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argomulyo dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah minggu pada saat ini. Dan mari kita bersatu hati di dalam kehidupan kita. Kita masuk di dalam ibadah minggu. Ibadah minggu saat ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersukacita dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan menerima sabda kasih sekaligus bentuk refleksi pengakuan akan segala dosa dan kesalahan kita. Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ketika kita memperhatikan sabda Tuhan pada saat ini, kita menyadari begitu besar dosa yang sudah kita perbuat. Dan bahkan sering kita melakukan pelanggaran dan juga kesalahan-kesalahan yang mungkin sengaja kita lakukan. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan sabda Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Kita pun diingatkan untuk juga mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mari dengan penuh penyesalan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 37, bila ku renung dosaku.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati menyesali dosa dan kesalahan yang kita perbuat, maka Tuhan memberikan anugerah pengampunan di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16-17 yang demikian. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya penghiburan dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Mari kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 198, Di Hatiku Ya Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama bersukacita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan menyapa kami melalui firman yang akan bersama-sama kami terima. Biarlah firman-Mu boleh kami renungkan, boleh kami simpan di dalam hati, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13 yang demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya.
Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita masih di dalam suasana sukacita di minggu ketika kita merayakan iman kita, beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kita diingatkan bahwa semuanya itu membuat manusia menjadi takut. Ketika ketakutan itu dialami, maka kita akan mungkin berkecil hati. Kita merasa rendah diri bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak apa-apa, dan bahkan mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan bahkan tekanan di luar batas kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia, kita berkecil hati, kita minder atau rendah diri, merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, inilah menjadi titik lemah seseorang, sehingga daya kreativitas dan daya juang hidup yang dimiliki semakin hari semakin surut atau menurun. Oleh sebab itu dibutuhkan cara pandang baru bagi seseorang untuk dapat mengelola kelemahan atau kekurangan yang dimiliki. Cara pandang bahwa setiap orang itu berharga bagi dirinya sendiri, dan orang itu juga berharga bagi orang lain atau sesamanya. Dalam keterbatasan dan juga kelemahan, masing-masing orang tetaplah memiliki hidup yang berarti bagi dirinya sendiri dan juga bagi sesamanya. Karena bagi orang percaya, kesadaran ini didapat ketika ia menghayati anugerah kasih Allah di dalam kehidupannya, yaitu karya kasih Allah yang memampukan setiap orang percaya untuk dapat mengelola setiap kelemahan dan bahkan kemampuan yang dimiliki, sehingga memiliki kekuatan yang baru untuk dapat menjadikan hidupnya itu menjadi berharga bagi orang lain. Di mata Tuhan, setiap manusia itu sangat berharga. Karya Tuhan tidaklah terbatas, bahkan dalam kelemahan manusia pun kita akan tetap dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya
mewartakan kabar sukacita keselamatan bagi orang banyak. Tuhan justru hadir memberikan pertolongan dan kekuatan sehingga manusia dapat mengalami karya Allah yang luar biasa itu sepanjang hidup dan melekat di dalam kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13 diberikan tema dikuatkan dalam kelemahan. Diceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus pulang kampung di daerah asalnya, yaitu kota Nazaret. Tuhan Yesus ditolak, Gusti Yesus ditampik ketika ia sedang mengajar, melakukan mujizat. Tetapi ada orang-orang Farisi, orang-orang yang mengetahui latar belakang kehidupan Yesus, bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Mereka sangat kecewa dengan latar belakang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Bukankah mereka orang biasa? Bukankah keluarganya juga orang biasa, tidak terkenal, tidak terpandang? Tetapi kenapa Tuhan Yesus ini mampu melakukan banyak mujizat, mampu memberikan pengajaran yang luar biasa, mampu mengkritik tokoh-tokoh agama, orang-orang Yahudi, yang akhirnya mereka menjadi kecewa akan latar belakang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menjadi heran, mungkin bertanya-tanya, memang kenapa dengan keluargaku? Memang kenapa dengan asal usulku? Memang kenapa dengan latar belakangku yang hanya orang biasa? Orang tuanya seorang tukang kayu. Yesus menjadi heran kenapa orang-orang pada waktu itu membenci, menolak Yesus karena hanya latar belakang. Tetapi Tuhan Yesus tetap memberikan kabar sukacita, melakukan pengajaran, tetap melakukan mujizat walaupun hanya menyembuhkan orang sakit. Tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan mandat, perutusan kepada para murid, ketika menyuruh para murid untuk pergi berpelayanan. Mereka diutus berdua-dua. Jangan sampai mereka membawa bekal atau barang yang terlalu banyak, yang memberatkan, yang menyusahkan mereka. Dan diberikan pesan, ketika di suatu tempat engkau dihargai, maka tinggallah di situ. Tetapi jika di suatu tempat kamu tidak diterima dan tidak dihargai, maka kebaskanlah pakaianmu, tinggalkanlah tempat itu. Di dalam setiap kelemahan yang dimiliki oleh para murid, Tuhan Yesus memberikan kuasa, kekuatan, dan akhirnya para murid yang diutus berdua-dua ini mampu melakukan mujizat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dan bahkan mereka diutus untuk memberitakan kabar pertobatan bagi semua orang. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita diberikan tema dikuatkan di dalam kelemahan. Seringkali manusia memandang seseorang itu dilihat dari latar belakangnya. Mungkin kita ini orang biasa, mungkin kita ini tidak terkenal. Dilihat dulu latar belakangnya. Kalau latar belakangnya jelek, mungkin pernah melakukan kesalahan, mungkin dari kalangan keluarga yang sederhana, orang yang tidak terkenal. Cenderung manusia itu mengabaikan dan bahkan tidak percaya, dan bahkan mungkin menolak dengan setiap ucapan, dengan setiap usulan, dan bahkan setiap kemampuan dan kemauan yang ditunjukkan oleh orang tersebut.
Manusia cenderung melihat latar belakang untuk kita bisa menilai dan bahkan menerima seseorang yang ada di antara kita. Ketika kita mengalami hal seperti itu, jangan pernah berkecil hati, karena Tuhan Yesus melalui Markus pasal 6 juga pernah mengalami penolakan karena latar belakang keluarganya, latar belakang orang biasa. Oleh sebab itu, di antara kita yang saat ini mungkin bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan pelayanan, kita bisa melakukan pekerjaan, kita bisa berbuat sesuatu untuk kebaikan orang, walaupun latar belakang kita ini berbeda, walaupun latar belakang kita ini jauh dari apa yang diharapkan orang lain. Mungkin latar belakang kita sederhana, mungkin latar belakang kita pernah berbuat kesalahan, walaupun nantinya ada orang yang tidak menganggap kita, orang ngerasani, gerenengi, dan bahkan gosipi, jangan pernah kita berkecil hati untuk terus berkarya dan terus melayani Tuhan. Yang melihat latar belakang, biarlah mereka melihat latar belakang. Yang gerenengi, gosip, biarlah itu mereka lakukan. Tetapi satu hal yang pasti, Markus mengingatkan dan menceritakan bahwa Tuhan Yesus tidak minder. Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat, dan Tuhan Yesus tetap berkarya melanjutkan pelayanannya walaupun ada penolakan, walaupun orang tidak percaya. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Orang lain biarlah orang lain, bagian kita tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengutus para murid untuk membantu karya pelayanannya. Diutus berdua-dua, artinya agar mereka tetap saling mengasihi, menasehati, menopang, dan menguatkan. Dan bahkan diceritakan jangan membawa barang-barang yang mungkin tidak perlu. Itu artinya ketika kita mendapatkan tugas, tanggung jawab dan pelayanan, jangan sampai kita ini cenderung fokus dengan apa yang kita bawa. Jangan sampai kita ini fokus dengan apa yang kita miliki. Karena ketika kita fokus dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bawa, manusia cenderung menyombongkan diri dan bahkan mudah jatuh karena dia sudah tidak fokus lagi dengan tujuan yang semestinya dilakukan. Oleh sebab itu, di dalam sabdanya Markus pasal 6 diceritakan Tuhan Yesus setidaknya mengkritik bagi sebagian umat Kristen saat ini, mungkin di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengkritik umat percaya yang selalu berorientasi pada kemampuan diri ataupun kemampuan finansial dalam respon panggilan dan perutusan Tuhan. Persoalan bukanlah terletak pada apa yang kita miliki, apa yang kita bawa, apa yang kita punyai, apa yang melekat di dalam hidup kita. Tetapi persoalannya adalah melainkan keterbukaan hati dalam menyambut panggilan Tuhan, serta kesetiaan di dalam melakukan tugas perutusan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika Tuhan sendiri yang memanggil dan mengutus, maka Tuhan jugalah yang akan melindungi serta memelihara kehidupan umatnya yang sudah diutusnya. Oleh sebab itu, para murid ketika diutus berdua-dua, mereka harus fokus dengan tugas dan tujuan ketika mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena mereka diberikan kekuatan agar mereka percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara, Tuhan akan tetap memberkati di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap kita yang saat ini mungkin merasa saya lemah,
Saya butuh kekuatan, saya butuh dorongan, semangat. Maka umat diingatkan untuk tetap fokus lagi. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang saat ini semakin mengganas. Angka COVID semakin hari semakin naik dan mungkin menakutkan. Kita menjadi inferior, kecil hati, minder. Segala sesuatu tidak bisa dilakukan. Tetapi kalau Tuhan sudah menempatkan kita, ketika Tuhan sudah mengingatkan, ketika Tuhan sudah bersabda, dan bahkan ketika Tuhan sudah mengutus kita untuk kita menerima mandat sebagai saksinya, maka kita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh inferior lagi, tetapi kita harus merasa superior, merasa bisa, tetapi juga harus benar-benar bisa. Jangan hanya rumongso, tetapi memang harus melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, fokus kita adalah panggilan yang sudah diberikan Tuhan. Fokus kita adalah kita tetap percaya, walaupun kita memiliki kelemahan, walaupun kita ditolak, kita diremehkan, atau bahkan kita ini dianggap sebelah mata oleh orang lain, tetapi ketika Tuhan bersabda, ketika Tuhan memberikan kekuatan dan memilih kita untuk melanjutkan karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, maka mari bersama-sama kita gunakan waktu dan kesempatan itu, kesempatan yang sudah Tuhan berikan, agar di dalam kehidupan kita senantiasa kita ini mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita harus yakin Tuhan menolong dan berkarya untuk menuntun kita. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa berkecil hati, jangan pernah minder, jangan pernah merasa saya tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi kita harus merasa bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa kita berharga di matanya. Tetapi jangan sampai kita fokus dengan apa yang kita miliki, kita fokus dengan apa yang melekat di dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kita tetap fokus dengan tujuan dan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berkat yang Tuhan berikan, biarlah itu menyemangati kita untuk terus berpelayanan. Berkat yang diberikan Tuhan, biarlah itu memberikan kita semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tugas kita masih panjang, tugas kita sudah ada di depan, dan tugas kita menyelesaikannya sampai garis finish. Selamat berpengharapan dan menyerahkan segala sesuatu di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Kita percaya Roh Kudus dan akan menolong dan menuntun kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami, hingga detik ini Tuhan tetap mengasihi dan akan terus mengasihi dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, agar kami memiliki pikiran yang positif ketika melihat seseorang. Dan biarlah setiap latar belakang yang kami miliki tidak menyurutkan kami untuk kami tetap melayani Tuhan bersama dengan jemaat-Mu di sini. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu GKJ Argo Mulyo di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami semua, baik yang saat ini kami menjadi majelis dan kami yang saat ini menjadi jemaat. Tuhan memakai kami satu persatu sebagai saluran berkat,
kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa dan memohonkan berkat untuk saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit, ataupun yang saat ini masih di dalam proses pemulihan kesembuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami ini dimanapun mereka berada, apapun kondisinya. Kami percaya Tuhan tetap melihat keadaan umat-Mu yang saat ini terus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesembuhan. Tuhan memakai setiap obat-obatan, Tuhan memakai setiap tim medis ataupun dokter. Tuhan pakai semuanya itu sebagai saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, dan juga kekuatan serta pengharapan bagi saudara ini, bagi saudara-saudara kami ini, ketika mereka tetap berharap pertolongan dan juga pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih menempuh pendidikan. Tuhan menolong dan memberkati anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah kesehatan, kekuatan, niat, ketekunan untuk terus belajar, terus Tuhan tambahkan bagi anak-anak kami yang saat ini masih menempuh pendidikan. Kiranya melalui pendidikan yang Tuhan berikan, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagi orang tua mereka, Tuhan juga memberkati melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Biarlah itu menjadi saluran berkat untuk mencukupi setiap kebutuhan kehidupan keluarga kami, khususnya kebutuhan anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah. Orang tua kami yang sudah sepuh, orang tua kami yang sudah adiuswa, Tuhan juga memberkati. Kiranya kekuatan, kesehatan, damai sejahtera di dalam hati, pengharapan di dalam iman, Tuhan tetap berikan. Tuhan tetap menjaga, melindungi dan menolong orang tua kami dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami sebagai anak cucu boleh memberikan yang terbaik bagi orang tua kami. Terima kasih ya Allah untuk setiap berkat, anugerah, keluarga, dan orang-orang yang mengasihi dan kami kasihi. Semuanya itu Tuhan hadirkan agar sukacita dan kebahagiaan kami semakin lengkap dan kami boleh bersyukur di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul karena masalah pribadi, mungkin ada yang saat ini masih menantikan pekerjaan, yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, yang saat ini masih menantikan momongan, ataupun pergumulan kehidupan yang lainnya. Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah pengharapan, hikmat di dalam iman boleh Tuhan berikan agar saudara-saudara kami ini tetap bersyukur, bersukacita di dalam pengharapan, di dalam iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini terus berjuang, bergumul untuk kami bersama-sama memutus penyebaran COVID-19. Tuhan memakai kami sebagai orang percaya menjadi contoh, teladan terbaik untuk kami boleh mematuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir di negeri kami. Terkhusus kami berdoa untuk tim medis, para dokter, tenaga kesehatan. Tuhan menolong dan melindungi semua. Biarlah mereka boleh tetap melayani Tuhan di dalam setiap kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Tetapi kami memohon Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan juga keselamatan akan Tuhan berikan bagi tenaga kesehatan ini. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, inilah seruan dan permohonan kami, inilah iman dan pengharapan kami. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber kehidupan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Sabdanya yang mengetuk hati kita untuk bersyukur. Mazmur 98 ayat 8 sampai ayat 9. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bersama-sama kita mengaturkan ucapan syukur dengan kita mengumpulkan persembahan diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat 209, Kasih Setiamu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita hendak bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita dengan kita mengikrarkan dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan. Ketika kita di dalam kelemahan, Tuhan tetap menguatkan. Di dalam kekuatan yang Tuhan berikan, ada pengharapan untuk kita terus berkarya dan melayani Tuhan bersama dengan sesama. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah minggu pada pagi hari ini dengan kita bersukacita, dengan kita bernyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 266, dalam nama Yesus Tuhanku.